Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Ake. Perkenalkan nama saya Muhammad Febriansah dengan NIM 142205050 dari kelas EAB. Saya di sini merupakan anggota dari kelompok 1 dan kelompok 5. Saya di sini akan mempresentasikan hasil laporan bisnis produk Risolisius. Untuk daftar isinya, yang pertama ada gambaran bisnis, analisa analis bisnis, realisasi operasional, realisasi organisasi, realisasi pemasaran, realisasi keuangan, deskripsi kegiatan, analisis risiko, analisis keberlanjutan, dan terakhir ada lampiran. Kita latar belakang pemilihan bisnis. Jadi di Indonesia ini berkembang sangat pesat di bidang kulinernya, yaitu makanan yang praktis dan punya daya tarik yang tinggi di kalangan masyarakat, terutama itu di kalangan mahasiswa dan remaja. Mereka tuh cenderung memiliki atau menggemari camilan yang tidak hanya enak, tapi juga tampilannya itu menarik dan mengikuti tren atau sedang viralnya. Salah satu makanan ringan yang sedang tren saat ini adalah risol. Jadi risol di sini dikenal sebagai jajanan tradisional yang dijual di pasar. Tapi karena telah mengalami inovasi, jadi muncullah berbagai varian rasa seperti mayones dan varian manis seperti matcha coklat yang dapat disesuaikan dengan uh, selera generasi muda sekarang. Alasan kelompok kami milih risol tuh sebagai bisnisnya adalah yang pertama, eh, karena peluang pasar risol itu kayak besar lah, dan, dan apalagi kan sedang tren juga tuh. Jadi ya banyaklah penggemar anak muda yang suka lah. Terus harga bahan bakunya juga terjangkau dan mudah didapatkan dan dapat dikembangkan dari berbagai varian rasa. Gurih lah, manis lah. Terus potensi keuntungan yang cukup menjanjikan. Selanjutnya, pada awal perencanaan, kelompok kami berencana memproduksi risol secara mandiri agar dapat mengontrol kualitas dan menekan biaya produksi. Tapi setelah membuka sistem pre-order, jumlah pesanan yang diterima jauh melebihi perkiraan. Keterbatasan waktu, tenaga, kapasitas produksi membuat kelompok kami tidak mampu memenuhi seluruh pesanan jika tetap memproduksi sendiri. Oleh karena itu, kelompok kami memutuskan untuk bekerja sama dengan reseller risol yang telah memiliki kapasitas produksi lebih besar. Keputusan ini diambil agar seluruh pesanan konsumen dapat terpenuhi tepat waktu tanpa mengurangi kualitas produk yang dijual. Dengan strategi ini, kelompok tetap dapat menjalankan bisnis secara efektif selama kegiatan ekspor kami berlangsung. Deskripsi produk. Kami menjual atau menawarkan tiga produk. Yang pertama dari risol mayo, risol matcha, risol coklat. Risol mayo ini berisi daging ham dan irisan telur yang dipadukan dengan mayones dan dibalut dengan tepung roti, sehingga menghasilkan rasa yang gurih, creamy, dan crispy. Terus risol matcha. Untuk risol matcha sendiri, isian dalamnya ini ada rasa matcha yang dibaluri dengan tepung roti berwarna hijau dan memiliki rasa manis tapi agak sedikit pahit yang khas matcha. Risol ini merupakan variasi baru yang diciptakan bagi pecinta matcha. Ini ada risol coklat. Di sini risol yang isi coklat crunchy yang menghasilkan perpaduan rasa manis dan kriuk. Tentunya disukai dan cocok dengan selera banyak kalangan serta dibalut dengan tepung roti berwarna coklat. Risol ini cocok sebagai dessert atau camilan ringan. Deskripsi pasar adalah target pasar dari produk risol kekinian ini adalah konsumen yang menyukai makanan ringan, praktis, terjangkau, dan mengikuti tren. Untuk segmentasi pasar dibagi berdasarkan beberapa aspek, yaitu yang pertama segmentasi demografis. Risol ini ditujukan untuk remaja mahasiswa rentang umur itu 15 sampai 25 tahun, serta masyarakat umum seperti pelajar dan pekerja. Untuk segmentasi geografisnya berada di kampus UPN, khususnya di lapangan softball. Untuk segmentasi psikografisnya,
Konsumen dituju adalah individu yang menyukai makanan kekinian, tertarik mencoba hal baru, dan mengikuti tren dari media sosial. Selanjutnya ada segmentasi perilaku. Konsumen itu cenderung memilih makanan yang praktis, memiliki harga terjangkau, serta varian rasanya itu menarik, baik, baik manis maupun gurih. Untuk analisis SWOT-nya, yang pertama ada strength atau kekuatan. Risol ini punya daya tarik dari varian rasanya. Risol mayo itu sudah banyak familiar, terkenal di masyarakat. Sementara risol matcha dan coklat ini menawarkan inovasi yang berbeda dan kekinian. Kombinasi rasa yang gurih dan manis membuat produk itu dapat menjangkau lebih banyak selera konsumen. Selain itu, bahan baku yang relatif mudah didapat dan terjangkau juga dan harga tidak terlalu mahal itu sehingga cocok untuk usaha kecil hingga menengah. Untuk kelemahannya sendiri atau weakness, produk risol ini cenderung tidak tahan lama karena termasuk makanan basah atau frozen food sehingga membutuhkan pengelolaan stok yang baik. Dan untuk varian matcha mungkin belum disukai oleh semua kalangan karena rasa yang khas, konsistensi rasa dan kualitas menjadi tantangan, terutama jika produksi meningkat. Untuk opportunities atau peluang, di sini kami membuka peluang besar untuk risol matcha dan coklat sebagai produk yang Instagramable, menarik secara visual. Penjualan juga diperluas melalui platform online, uh, pre-order hingga kerjasama dengan cafe atau reseller. Untuk ancamannya sendiri atau threats, persaingan bisnis risol ini cukup tinggi, terutama banyak penjual makanan atau risol ini yang sejenis. Selain itu, perubahan harga bahan baku seperti telur, minyak, susu mengaruhi biaya produksi. Selera pasar juga berubah-ubah sehingga selera pasar juga selalu berubah-ubah sehingga kami harus melakukan inovasi terus. Kita ada BNC atau Business Model Canvas. Yang pertama ada Customer Segment, yaitu mahasiswa dan mahasiswi, pembeli online untuk pre-order, pengunjung expo, dan pecinta jajanan kekinian. Untuk value propositionnya ada risol mayo, risol matcha, risol coklat. Channelnya ada by WhatsApp, Instagram, atau TikTok, penjualan langsung untuk pre-order, expo kampus. Untuk customer relationship-nya ada sistem pre-order, testimoni, dan diskon pelanggan pertama. Dan untuk revenue stream-nya, penjualan risol satuan, upselling atau tambah topping saus. Untuk key resources-nya ada bahan baku seperti kulit risol, uh, mayo, coklat, dan matcha. Untuk alat masaknya seperti kompor dan penggorengan. Tenaga kerja, tim produksi, dan penjaga stand. Dan booth dan dekorasi menarik. Untuk key aktivitasnya ada produksi risol, pengemasan produk, promosi, dan menarik pengunjung. Serta melayani pembeli di stand. Sudah ada key partnership yaitu supplier bahan baku, teman anggota tim expo, event organizer kampus, dan jasa percetakan untuk banner dan stiker. Untuk cost strukturnya ada bahan baku, peralatan dan gas, packaging, box, plastik, stiker. Selanjutnya ada promosi seperti banner dan brosur. Analisis Value Proposition Canvas atau VPC. Pertama ada gain. Jadi di sini konsumen itu ingin camilan itu lezat, unik, dan tampilannya menarik. Mereka juga menghargai harga yang terjangkau, porsi yang pas, serta kemasan yang rapi dan higienis. Untuk customer jobsnya, konsumen mencari camilan yang enak, praktis, dan mengenyangkan. Selain itu, mereka juga ingin mencoba sesuatu yang baru untuk dinikmati ketika santai. Kalau mahasiswa pada saat kerjain tugas, pulang pulang kuliah, atau sebagai teman minum kopi. Untuk painnya, ada konsumen sering merasa bosan dengan camilan itu aja. Tapi mereka juga khawatir terhadap kualitas rasa yang tidak konsisten, harga tidak sebanding dengan kualitas serta makanan yang terlalu berminyak atau kurang higienis. Untuk kain kreatornya, nah di sini ada inovasi matcha dan coklat mempunyai atau memberikan pengalaman baru bagi konsumen. Tampilan produk yang menarik, cocok untuk dibagikan di media sosial sehingga menjadi nilai tambah. Terus ada produk dan service, yaitu produk utamanya adalah risol dengan tiga varian rasa, ada risol mayo atau gurih dan creamy, risol matcha, unik dan kekinian, cocok untuk pecinta matcha, dan risol coklat, manis yang disukai banyak orang.
Selanjutnya ada Pine Relievers. Di sini, usaha ini menawarkan kualitas bahan yang baik dan proses produksi yang higienis untuk mengatasi kekhawatiran konsumen. Variasi rasa membantu membantu dalam mengurangi kebosanan, sementara kemasan yang menarik itu meningkatkan kepercayaan dan eh, pro, daya tarik konsumen agar membeli produk Risol ini. Dari realisasi operasional, yang pertama ada pemasaran online. Di sini terdapat tiga kegiatan. Yang pertama ada pemasaran digital, itu dalam rentang waktu 28 Mei sampai 8 Juni 2026. Kami via media sosial IG dan WA. Selanjutnya ada upload konten tanggal 4 sampai 8 Juni 2026. Lokasi atau via IG dan WA. Selanjutnya ada rekap PO dan uang masuk sementara tanggal 8 sampai 9 Juni 2026. eh, Via GForm, Spreadsheet, dan QRace. Untuk BC-nya sendiri itu Early Virgin, Raisa Indah, dan Dastatika. Selanjutnya ada persiapan. Kami yang pertama ada pengambilan result dari supplier tanggal 9 Juni 2026 berlokasi di Rumah Raisa yang bertepatan di Jogokarian. Selanjutnya ada mempersiapkan semua alat perlengkapan pendukung untuk hari H. Itu tanggal 9 Juni 2026. Sama juga di Rumah Raisa, terus PJ-nya sendiri Raisa Indah. Dan untuk selanjutnya ada penjualan di hari H. Kami itu menggoreng risol, pesanan, dan OTS. Selanjutnya ada pengamasan juga saat penjualan. Dan untuk waktunya sendiri sama di tanggal 10 Juni 2026. Lokasinya di lapangan softball UPN. Untuk PJ-nya sendiri Anissa Fitria. Kita ada promosi hari H. eh, Kegiatannya ada promosi produk keliling itu tanggal 10 Juni. Lokasi di lapangan softball UPN. Untuk PJ-nya Early Virgin. Dan dokumentasi, kami membuat konten dan mengambil dokumentasi. Waktu tanggal 10 Juni 2026, lokasi di lapangan Softball UPN, PJ-nya Kanita Setia. Dan untuk pendapatannya, kami mengelola, mencatat, dan merekap keuangan tanggal 10 Juni 2026 di lapangan Softball UPN, PJ-nya Hasna Atika. Realisasi operasional. Selama pelaksanaan usaha, kelompok kami telah melaksanakan kegiatan operasional mulai dari persiapan, pemasaran, pembelian produk untuk dijual, hingga penjualan produk. Kami pertama kali itu kami melakukan survei risol ini. Apakah risol itu memiliki daya tarik lebih di kalangan masyarakat atau tidak? Selanjutnya, kami mencobalah membuat risol dan dan pada akhirnya kami juga membuat keputusan memakai supplier karena tadi eh, jumlah pembelinya itu pembeli produk risol ini meningkat. Jadi kami kewalahan. Selanjutnya ada melakukan pembelian produk untuk dijual dan perlengkapan yang dibutuhkan di hari H. Selanjutnya ada promosi juga. Kami promosi melalui media sosial seperti TikTok, IG, dan kalau tidak lupa juga kami menawarkan kepada teman-teman kami, baik itu di kampus maupun yang di luar UPN. Setelah itu kami melakukan penjualan produk, baik itu ikut pre-order maupun membeli langsung. Dan akhirnya produk kami itu berhasil terjual sesuai target yang telah ditentukan. Meskipun terdapat beberapa masalah atau kendala, tetapi akhirnya kendala itu dapat diatasi. Dan secara keseluruhan, kegiatan operasional usaha berjalan lancar dan memberikan pengalaman berharga bagi seluruh anggota kelompok dalam mengelola usaha secara langsung. Untuk realisasi organisasinya, koordinator Nasif Haki Pranata, tim produksi atau menggoreng ada Raisa Indah dan Anissa Fitria, tim promosi ada Erli Virgin dan Muhammad Febriansah, saya sendiri. Untuk tim penjualan ada Hasna Atika Ramadhani dan Talita Zahra Arifilan. Tim pengemasan ada Nahlifa Gading Cepaka dan Nisrina Najemah. Untuk tim dokumentasi ada Kanita Setia dan Kesha Januari. Untuk panitia VLE ada Faiz Tamam Azra. Untuk realisasi pemasarannya, pertama ada produk. Eh, Produk yang kami tawarkan kepada konsumen ini adalah risol mayo, risol matcha coklat. Total keseluruhannya itu ada 160 pieces, yang dimana 56 risol mayo, 54 risol coklat, dan 50 risol matcha. Untuk harganya sendiri per pieces itu 5.000. Untuk lokasi penjualannya berada di lapangan softball UPN bagian barat. Untuk tenannya sendiri tenan AF4. Dan untuk promosi kami membuka open pre-order mulai tanggal 28 Mei sampai 8 Juni. Sembari upload konten promosi secara berkala di sela-sela open PO. Dan dari open PO itu kami menghasilkan pesanan berjumlah 90 pieces.
Dan pada hari H, penjualan kami mempersiapkan pesanan pre-order dan siap untuk memasarkan dengan dagangan dengan keliling dan mengajak para pembeli untuk mampirlah ke stand Resolisius. Dengan strategi pemasaran tersebut, dagangan kami ramai dikunjungi dan sold out. Untuk realisasi keuangannya, masukan kami berasal dari dua sumber. Yang pertama, dana mandiri. Jumlah 12 ini yaitu jumlah anggota kami dan peranaknya ada 30.000, mengeluarkan uang 30.000, jadi di totalnya 360. Dan dari penjualan risol, terjual itu sebesar 160 dan harga per piecesnya 5.000, jadi totalnya 800.000. Lalu pemasukan kami ada 1.160.000. Dan pengeluarannya, yang pertama dari Risol Frozen. Kami membeli risol mayo, coklat, dan risol matcha. Untuk risol mayo 56, coklat 54, matcha 50. Dan harga per piecesnya untuk mayo itu 2.500, coklat 3.000, dan matcha 3.000. Dan totalnya dari mayo ada 140.000, coklat 162.000, risol matcha 150, dan untuk total pembelian risol frozennya ada 452.000. Selanjutnya, kami juga membeli perlengkapan untuk menunjang proses produksi. Produksi yang pertama ada kantong plastik satu pak seharga 8.000, total 8.000. Kemasan mika plastik satu pak harga 19.000, total 19.000. Kertas minyak 2 pak harga 3.500 per paknya. Jadi dikali sama dengan 7.000. Next. Itu ada pengeluaran lagi, ada minyak goreng 0,5 liter seharga 13.000, totalnya 13.000 juga. Dan gas 1 unit, gas tabung, harganya 20.000, total 20.000. Dan total pembelian perlengkapan ada 67.000. Dan tidak lupa juga sewa stand sebesar 135, jadi total pengeluaran kami ada, kalau dijumlahkan sama yang tadi, jadi 654.000. Dalam penjualannya, dalam risol, kami risol itu terjual sebesar 160 pieces dan kami memberikan harga 5.000, jadi totalnya adalah 800.000. Untuk pengeluaran pembelian risol frozen dan perlengkapan, 519.000 dikurang, jadi 800 dikurangi 519, dan untuk sewa stand 135 dikurangi 135, dan laba penjualan ini sebesar 146.000 dan dibagi oleh 12 anak. Untuk deskripsi kegiatan, yang pertama ada tahap perencanaan atau praproduksi. Waktu sendiri pada April 2026 kami melakukan survei dan observasi pasar, yaitu kami di sini mengamati tren masyarakat makanan yang diminati, khususnya risol ini. Dan kami juga mengidentifikasi target konsumen, mahasiswa lah, pelanggan maupun pengunjung event. Dan kami juga menganalisis harga pasar serta kompetitor dan mengidentifikasi peluang diferensiasi produk. Yang kedua ada diskusi konsep usaha. Kami menentukan jenis produk seperti risol mayo, risol matcha, risol coklat. Dan kemarin itu dikarenakan kami sempat menambah stok sekitar 25. Dan itu ada yang varian baru namanya risol bolognese. Selanjutnya ada menentukan keunikan produk. Yang pertama ada variasi rasa, harga, dan tampilan. Dan melakukan segmentasi harga, harga menengah atau terjangkau, dan melakukan pembagian tugas tim secara jelas, produksi, pemasaran, keuangan. Selanjutnya ada penyusunan proposal dan rencana kegiatan produksi, yaitu menyusun rencana operasional usaha, menentukan target jumlah produksi, menentukan kebutuhan bahan baku dan estimasi biaya, dan menyusun estimasi harga jual dan produksi keuntungan. Kita ngambil data persiapan. Ini kami di sini, yang pertama ada percobaan pembuatan risol. Kami juga melakukan uji coba pembuatan risol dan mencoba beberapa varian rasa. Kami juga mengevaluasi dari segi rasa, tekstur, dan kualitas produk. Kita ada pematangan proses penjualan. Kami menentukan sistem penjualan target pasar, menetapkan harga jual produk yaitu sebesar 5.000 dan menyusun strategi promosi dan pemasaran. Nomor tiga ada penetapan supplier. Kami mengambil keputusan untuk memakai supplier. Eh, yang pertama kami membandingkan beberapa pilihan supplier. Selanjutnya ada menilai harga dan kualitas produk. Setelah itu, setelah dapat supplier yang sekiranya cocok nih, harganya cocok dan rasanya tuh enak juga, kami memutuskan bekerjasama dengan supplier itu untuk memenuhi kebutuhan penjualan. Selanjutnya ada tahap promosi atau pemasaran. Itu
rentang tanggal 28 Mei sampai 8 Juni 2026. Yang pertama ada promosi produk. Kami menyebarkan konten promosi melalui media sosial seperti IG dan WhatsApp. Dan kami juga memperkenalkan varian rasa dan keunggulan produk dan mengajak calon pelanggan melakukan pre-order. Ini ada penerimaan pesanan. Kami membuka dan mencatat pesanan pelanggan, melayani pertanyaan serta konfirmasi pesanan, dan memantau perkembangan jumlah pesanan. Yang ketiga ada evaluasi respon pasar. Kami mengamati nih minat dan tanggapan konsumen dan mengevaluasi efektivitas promosi yang dilakukan. Selanjutnya ada menyesuaikan strategi penjualan berdasarkan hasil promosi. Yang dia ada tahap penjualan tanggal 10 Juni 2026. Kami yang pertama ada persiapan penjualan yaitu menyiapkan seluruh produk dan peralatan penjualan, menggoreng risol sebelum penjualan dimulai dan menata produk pada stand expo. Yang kedua ada pelaksanaan penjualan. Kami menawarkan dan menjual risol kepada pengunjung expo, melayani transaksi dan memberikan informasi produk dan memastikan ketersediaan stok selama kegiatan berlangsung. Yang ketiga ada pencatatan hasil produk penjualan. Kami mencatat jumlah produk yang terjual, menghitung pendapatan yang diperoleh, dan mendokumentasikan setiap kegiatan yang kami lakukan selama penjualan di expo tersebut. Yang E ada tahap pencatatan keuangan dan evaluasi. Itu 10 Juni 2026. Yang pertama ada kami merekap keuangan juga, yaitu mencatat seluruh pendapatan dan pengeluaran usaha, mengumpulkan semua bukti transaksi dari pembeli yang membeli produk kami, menyusun laporan keuangan sederhana. Selanjutnya ada perhitungan laba. Kami juga menghitung total penjualan yang diperoleh dan membandingkan pendapatan dengan biayanya. Apakah kami untung atau rugi juga, dan menentukan laba yang dihasilkan dari kegiatan usaha. Kita kami mengevaluasi usaha dengan mengevaluasi hasil penjualan dan kinerja tim dan mengidentifikasi kendala apa sih yang menghambat selama kegiatan expo ini. Next. Untuk analisis resikonya, yang pertama ada pembukaan pre-order. Risikonya jumlah pesanan melebihi perkiraan dan kapasitas produksi kelompok kami. Dampaknya adalah kelompok kami itu kesulitan untuk memenuhi seluruh pre-order. Solusinya kelompok kami memutuskan untuk menggunakan supplier. Dan kedua ada persiapan produksi karena keterbatasan waktu anggota, karena tugas kuliah, dan kepentingan kegiatan pribadi. Dampaknya, kesusahan mencari waktu untuk segera memproduksi result. Solusinya kami meningkatkan koordinasi tim. Kita ada pengadaan produk dari supplier. Nah, di sini ketergantungan pada supplier untuk memenuhi pemesanan. Dampaknya tidak bisa sewaktu-waktu menyediakan stok. Solusinya, memesan produk lebih awal, menjaga komunikasi dengan supplier, dan menyiapkan alternatif supplier. Tahapan yang selanjutnya ada pengendalian kualitas produk. Untuk resikonya sendiri, beberapa produk dari supplier kualitasnya tidak sesuai. Dampaknya sendiri menurunkan ekspektasi kelompok kami dan pelanggan. Solusinya melakukan pengecekan kualitas sebelum produk dijual. Untuk pelaksanaan expo-nya, resikonya adalah persaingan dengan stand makanan lain karena risol itu kemarin tuh saya lihat-lihatnya banyak yang produknya itu hampir mirip dengan kita. Dampaknya untuk menarik pelanggan secara langsung dibutuhkan penawaran ekstra dan solusinya membuatkan pesanan PO dengan sesuai, menawarkan produk keliling dan melayani pelanggan dengan ramah. Untuk analisis keberlanjutan ada aspek ekonomi. Aspek ekonomi ada keuangan. Kami keuntungannya penjualan PO dan Expo dicatat secara rapi, profit terbagi menjadi rata. Untuk sistem pre-ordernya, alur PO ada promosi, pengetatan pesanan, melalui batas waktu. Sudah teruji bahkan jumlah PO melebihi kapasitas. Untuk aspek sosialnya ada tim dan pembagian tugas. Anggota kami dibagi tugas sesuai tahapan. Itu ada produksi, promosi, dan penjualan. Itu ada supplier dan pelanggan. Kami bekerja sama dengan supplier yang terjalin baik, pelanggan mendapat produk dengan kualitas terjaga, dan promosi juga media sosial yang keliling. Pembuatan akun IG sebagai sarana digital promosi, bagian broadcast ke grup chat, dan promosi keliling pada saat hari H atau Expo itu. Dan aspek lingkungan ada produk kemasan. Kami memilih kemasan yang sederhana dan tidak berlebihan. Dan bahan bakunya sendiri pemesanan bahan disesuaikan dengan estimasi PO untuk menghindari sisa berlebih. Tapi kami PO melebihi kapasitas, kami memutuskan untuk menggunakan supplier juga. Kesimpulan, secara keseluruhan usaha ini berjalan selama masa PO dan suatu satu hari Expo menunjukkan bahwa keberlanjutan bukan terletak pada operasional yang terus berjalan, tapi pada pengalaman dan sistem yang bisa dipakai kembali. Dari segi ekonomi,
Laba yang diperoleh itu dibagi rata kepada anggota kelompok. Namun sistem PO yang sudah teruji tetap menjadi bekal jika usaha ini ingin dijalankan lagi. Dari segi sosial, kerjasama tim hubungan dengan supplier. Di sisi lingkungan, pengelolaan kemasan bahan baku yang sederhana menunjukkan kepedulian kelompok kami terhadap lingkungan. Meski usahanya itu kecil. Dengan demikian, keberlanjutan Resolutius lebih bersifat sebagai bekal pengalaman dan sistem kerja yang siap digunakan kembali, bukan kelanjutan usaha secara langsung. Untuk posternya kurang lebih eh, kelompok kami di tim tim kreatif mengedit seperti ini. Untuk konten providernya, kami mengupload di IG, TikTok, dan dikirim diupload di story WA juga. Dan ini akun IG Resolisius. Dan untuk grup PO Resolisius dapat jumlah view 9.880. Dan ini untuk foto lokasi stand kami di timur lapangan Rektorat. Dan ini untuk dokumentasi hari pada saat Expo. Jadi pada saat proses pembuatan di resellernya. Jadi pada saat pengemasan dan habis digoreng di eh, lokasi Expo. Ini untuk logo dari produk kami. Eh, Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Eh, Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Selamat malam Ibu Ake. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.